di makam pana Syekh Siti Jenar, Ali Pansuri, Abdul Hamid Hambulung, Al-Hallaj, Ibnu Arabi. Ini orang-orang yang terus-menerus di fana. Padahal para wali-wali yang lain itu pun pernah merasakan fana, cuma mereka kembali ke makam baka. Dan makam fana ini awal daripada derajat hakikat, awal. Jadi mana tingginya derajat orang nang fana dengan orang yang berada di makam baka? Jelas tinggi orang yang berada di derajat baka. Orang-orang nang berada pulang sembahyang 5 waktu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan muamalat dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Syahdan manakala tajalli Allah Ta'ala zatnya dan tiada dengan wasitah sifat kepada seorang hamba yang dikehendakinya, niscaya fana'lah di sisinya dirinya dan fana sekalian makhluk dengan segala zatnya, sifatnya. Maka tiadalah dapat ia menghabarkan tajalli itu kepada seorang jiwa pun. Manakala tajalli Allah Ta'ala zatnya, Allah bertajalli dengan zat, dan tiada dengan wasitah sifat, tanpa perantaraan sifat. Selama ini Allah bertajalli kepada kita, bernampak, tetapi dengan perantaraan sifatnya. Kita di alam semesta ini melihat Allah Ta'ala, tetapi melihat dengan sifat Allah. Nah, suatu saat Allah Ta'ala hendak bertajalli dengan zat tanpa melalui sifat kepada seorang hamba yang dikehendakinya, niscaya fana'lah di sisinya dirinya. Maka si hamba tadi menjadi fana karena Allah bertajalli dengan zat. Apakah Allah bertajalli selama ini kepada kita? Allah bertajalli dengan sifat-sifat kebesarannya, sifat-sifat kesempurnaannya. Kita lihat sifat jalaliyahnya, sifat jamaliyahnya. Nah, sehingga setiap kali melihat apapun kita melihat Allah, melihat makhluk kita, ini bekas daripada sifat Allah, ini bekas daripada af'al Allah, ini merupakan asma Allah. Nah, semuanya kita lihat Allah Ta'ala di dalam alam semesta ini melalui sifatnya, af'alnya, asmanya. Nah, suatu hari Allah menghendaki bertajalli kepada seorang hamba dengan zat. Maka si hamba ini menjadi fana. Fanalah di sisinya dirinya
dan fana sekalian makhluk dengan segala zatnya, sifatnya hilang, dirinya hilang, makhluk yang lain hilang, sifatnya, zatnya hilang. Nang ada cuma Allah, yang maujud cuma Allah. Nah itu orang fana. Maka tiadalah dapat ia menghabarkan tajalli itu kepada seorang jua pun. Nah lalu bagaimana rasa tajalli Allah Ta'ala dengan zat itu kepada dirinya, dia tidak bisa menghabarkan kepada siapapun bagaimana rasanya. Yang Allah bertajalli dengan zat kepada dirinya, hanya dia yang tahu rasanya. Karena dia fana dirinya sesudah itu, fana makhluk nang lainnya, nang ada cuma Allah. Nah rasanya itu kada mau dikisahkan kepada siapapun. Dan lagi pula tiada ia mendapat dengan talqin masyayikh, hanya saja mereka itu menunjukkan jalannya. Nah urusan bagaimana rasanya tajalli daripada Allah Ta'ala dengan zatnya itu tidak bisa ditalkin oleh guru, tidak bisa diajarkan oleh guru, tidak bisa. Ini langsung pemberian dari Allah. Allah bertajalli, seorang hamba ini merasa, dan rasanya tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Nah, rasa yang dirasakan oleh seseorang hamba tadi itu tanpa talqin seorang guru. Hanya saja mereka itu menunjukkan jalannya. Guru cuma menunjukkan jalan. Si hamba sampai dengan Allah Ta'ala. Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Guru cuma menunjukkan jalan. Makrifahnya, rasanya, yang mengalaminya tetap seorang murid tadi. Menunjukkan jalannya dan tempatnya juga. Jadi seorang guru cuma menunjukkan jalan, menunjukkan tempat. Nang mengalami, merasakan kayak apa buah daripada zauq tajalli Allah Ta'ala, itu cuma dirinya nang mengetahui. Karena dia amrun zauqiyun, karena dia adalah perkara rasa. Maka barang siapa tiada merasa zauq, niscaya tiada mengetahui. Seperti kata hukama, malam yadzuq lam yadri. Barang siapa tidak merasa, dia tidak mengetahui. Barang siapa tiada merasa, niscaya tiada mendapat ia. Dan tiada mendapat arifin mentakrifkan dan mengisyaratkan akan dia. Orang-orang arif, orang-orang wali sekalipun tidak bisa mentakrifkan, mengisyaratkan bagaimana rasanya itu, tidak bisa. Jadi mereka hanya menunjukkan bagaimana mereka ma'rifah dengan Tuhan. Akhlak orang ma'rifah semakin dekat dengan Tuhan. Orang ma'rifah semakin takut dengan Tuhan. Orang ma'rifah semakin cinta dengan Tuhan. Menceritakan rasanya ma'rifah kada kawa. Man lam yazuk fahuwa la yadri. Barang siapa tidak merasa, maka dia tidak mengetahui. Nah, cuma kalau mereka para wali, mereka hanya menunjukkan orang makrifah itu semakin mesra dengan Tuhan. Kada pernah lupa dengan Tuhan dimanapun mereka berada, keadaan apapun, bersama siapapun, sendirian, di tengah orang ramai.
ia kada lupa dengan Tuhan. Dia menunjukkan bahwa dirinya ma'rifah. Tapi kayak apa itu ma'rifah? Inya kada kau menjelaskan. Dan lemah mereka itu daripada mengibaratkan akan dia, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatika. Maha suci engkau ya Allah, tiada kami mengenal akan engkau ini sebenar-benar pengenal akan engkau. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah kami ini mengenal engkau dengan sebenar-benar pengenalan. Artinya kada ada yang mampunya yang mengetahui hakikat Allah Ta'ala nang sebenarnya, melainkan Allah Ta'ala juga. Dan keluh lidah mereka itu daripada mengatakan akan dia, seperti sabda Nabi, man arafallah qalla lisanuhu. Artinya barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, niscaya keluh lidahnya. Keluh karena ia amrun zaukiyun. Karena mengenal Allah nang aslinya itu sebenarnya perkara zauki, perkara rasa. Dan rasa itu tidak bisa diwakilkan dengan tulisan, tidak bisa diwakilkan dengan cerita, tidak bisa diwakilkan dengan gambar. Rasa itu masing-masing. Dan lagi manakala merasa atau zauq seseorang akan tajalli zat itu padanya, niscaya lenyaplah ia di dalam laut ahadiyat. Seseorang ketika merasakan tajalli zat, niscaya lenyaplah ia di dalam laut ahadiyat, wujud mutlak yang laisa kamislihi syai'un. Kada kau dikisahkan juga ini. Nang kayak apa maksud lenyapnya itu rasanya, kada kau dikisahkan juga. Maka tiada melihat ia akan amal dirinya dan amal orang yang lainnya. Bila ia beramal, ia kada melihat lagi itu amal dirinya. Melihat orang lain beramal, kada melihat lagi itu amal orang lain. Tetapi yang dilihatnya semata-mata Allah. Kenapa? Karena zauq dirinya tenggelam di dalam laut ahadiyat, wujud yang mutlak yang laisa kamislihi syai'un. Sehingga fana dirinya, tiada dia melihat dirinya lagi beramal, kada melihat lagi orang lain beramal, dan tiada membangsakan ia akan dirinya sesuatu jua pun, dan dia tidak membangsakan dirinya sesuatu jua pun. Artinya kada menganggap dirinya itu jenis atau bangsa apapun. Hilang, ngaran hilang tuh gak bisa ya. Artinya manusia kada juga. Habis. Dan tiada berpaling ia kepada segala ibarat dan kepada segala makam, dan tiada mengetahui ia akan sebab yang memperoleh akan dia memandang wujud mutlak yang mendirikan dengan dia
akan wujudnya. Dan tiada berpaling dia kepada segala ibarat. Artinya kada menoleh ke ibarat apapun, kada lagi ibarat kepada segala makam, dan tiada mengetahui ia akan sebab yang memperoleh akan dia. Nya kada tahu juga sebabnya dari mana ia memperoleh itu. Karena bahwasanya makam ini makam gaib, ia daripada memandang wujudnya dengan sebab memandang wujud mutlak yang mendirikan dengan dia akan wujudnya. Yang dipandangnya wujud yang membuat dirinya berdiri. Dan adalah orang yang pada makam ini tiada merasa akan sesuatu. Ada merasa ngarannya gin fana itu ada merasa sesuatu apapun. Karena bahwasanya tajalli zat itu menghabisi pandangan akan wujudul hak yang satu. Karena tajalli zat itu menghabisi pandangan, cuma pandangannya kepada Allah semuaan. Kada ada dirinya, kada ada orang lain, kada ada pikirannya, kada ada apapun. Nang dipikirakannya kada ada, nang dipandangnya kada ada, kecuali satu itu aja, Allah Subhanahu wa taala. Wujudul haq, wujud Allah taala. Maka dengan sebab yang demikian itu hilanglah akal pada yang lainnya, hilang akalnya. Orang fana itu akalnya hilang, akal basyariahnya hilang. Artinya akal manusiawinya kada ada lagi, sehingga kada ada berpikir sesuatu selain Allah itu kada ada lagi sudah. Kenapa berpikir sesuatu selain Allah? Karena ada akal basyariah, ada akal manusia. Orang fana akal basyariahnya diganti dengan akal rabbani, akal ketuhanan. Dan terbanglah ia dengan sebab sangat tajalli nur yang dipandang. Ini kiasan terbang. Dan tiada hampir berpegang dengan syariat. Hampir-hampir mereka kada ada lagi berpegang dengan syariat. Kada ada lagi istilah sembahyang, kada ada lagi. Kada ada lagi istilah ini hamba, ini Tuhan, ini Khalik, ini makhluk, kada ada lagi sudah. Hampir-hampir mereka itu kada berpegang lagi kepada syariat. Dan terkadang berkata ia dengan perkataan yang tiada diterima oleh ulama syariat. Dan kadang-kadang yang diucapkannya itu bertentangan dengan ulama syariat. Ujarnya kada usah sembahyang, nah kan bertentangan. Kenapa sembahyang? Sembahyang itu Tuhan juga, menyembah Tuhan misal. Kan menurut ulama syariat bertentangan pasti. Terkadang ucapan mereka itu kada bisa diterima oleh ulama syariat. Orang fana nih. Maka menuduh mereka itu akan dia zindik, karena bahwasanya orang yang pada makam ini semata-mata hakikat, tiada dengan syariat yang zahir. Akhirnya disebutlah, dituduhlah oleh ulama-ulama syariat orang ini kafir zindik. Kenapa kada kafir zindik? Nya kada bersyariat lagi. Kan di dalam hukum syariat bila orang berlepas dengan syariat itu hukumnya kafir zindik. Nah,
Orang fana, orang yang tenggelam di dalam laut ahadiyatullah, nya kadada lagi dirinya, sehingga inya terlepas dengan hukum syariat. Ucapannya pun kadang-kadang bertentangan dengan ulama syariat. Kayak nang masyhur Al-Hallaj, ujarnya annal haq, aku inilah Allah. Nah, Ibnu Arabi pijabbi rabbi, ujarnya nih Tuhan, nih jubahku nih Tuhan, di jubahku nih Tuhan. Nah kan ulama syariat jindik ini sudah. Untuk apa sembahyang ingsun menyembah ingsun, ya Tuhan menyembah Tuhan. Nah, ulama syariat bertentangan sudah. Maka ujar ulama syariat, mereka ini adalah orang-orang zindik. Contoh Syekh Siti Jenar, zindik oleh ulama syariat. Daptu Abdul Hamid Ambulung, zindik. Al-Hallaj, zindik. Padahal mereka mengatakan zindik itu untuk menyelamatkan syariat Nabi. Bagi mereka, sebenarnya mereka yang berada di makam itu, mereka kadang mendapat hukuman apa-apa. Karena mereka benar-benar fana, ditarik, dijazbah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwasanya orang yang pada makam ini semata-mata hakikat, tiada dengan syariat yang zahir. Maka karena yang demikian itu, berkata Imam Junaid radhiyallahu anhu, la yablughu ahadun darajatal hakikah hatta yashhada fihi alfusidikin bi annahu zindikun. Tiada jua sampai seseorang kepada derajat hakikat hingga naik saksi padanya itu 1000 daripada orang yang siddiq dengan mengatakan bahwasanya orang itu zindik. Orang hendak mencapai derajat hakikat itu kada bisa kecuali dituduh orang zindik dahulu. Maka nang menuduh nih orang-orang siddiqin. Orang-orang siddiqin itu orang-orang nang benar, orang-orang nang hak, dan mereka bersaksi bahwa orang ini zindik. Kenapa jadi zindik? Nya kada bersyariat lagi. Nah, jadi ujar Imam Junaid, seseorang tidak akan mencapai derajat hakikat kecuali 1000 orang siddiq naik saksi bahwa dirinya itu zindik. Dituduh orang macam-macam dahulu, zindik, kafir bahasa kitanya. Maka arti derajat hakikat itu hilang segala wujud yang zahir ini, pandangannya, bukan hilang pada nafsul amri, hilang pada pandangan aja. Orangnya ada cuma dalam pandangan wujud nang ada nih hilang. Maka apabila memandang ia dengan musyahadah ini, maka tiada melihat ia dengan hatinya, hanya Allah Ta'ala. Dan apabila tiada melihat ia melainkan Allah Ta'ala jua, maka tiada mengetahui akan barang yang dikatakan. Karena inya nang diketahuinya cuma Allah aja lagi, kada tahu apa-apa laginya. Maka apa nang dikatakannya pun inya kada tahu lagi, sudah kada sadar. Siapa engkau? Allah ajarnya. Bingung kita sudah. Nang sembahyang tadi siapa? Allah ajarnya. Karena hatinya dipenuhi oleh Allah. Jadi apapun yang dibicarakannya yang keluar Allah. Orang-orang syariat
ini bertentangan. Nah, maka orang-orang syariat ini mengatakan oh, ini zindik. Maka tiada mengetahui akan barang yang dikatakan dan tiada terikat perkataannya atas mereka itu dengan bahwasanya ia zindik. Dan tiada terikat perkataannya atas kaidah syariat. Nah, kada terikat awan syariat. Artinya lapas dengan syariat, kaidah-kaidah syariat lapas. Kaidah-kaidah syariat lapas sudah. Wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala seperti ini. Wujud Allah laisa kamitslihi syai'un. Wujud Allah kada ada bajisim, kada ini kada ini mengaku aku Allah jarnya. Nah, terlepas sudah kaidah-kaidah syariat. Sebab itu tiada membenarkan orang yang sidik melainkan menuduh mereka itu dengan bahwasanya dia zindik. Maka orang-orang sidik melihat tingkah lakunya nang kada terikat lagi dengan kaidah syariat, ujar orang ini orang kafir zindik, jangan diikuti. Karena memelihara syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mereka itu mengatakan zindik karena memelihara syariat Nabi. Dan karena takut diikut oleh orang yang bukan pada makam hakikat itu, takutan kalau nang lain tak umpat sesat apa takut nang lain mengikuti sehingga nang lain sesat karena yang lain tidak berada di makam seperti mereka. Jadi ada tipis perbedaan. Mereka mencapai derajat fana, mereka benar untuk mereka, tetapi bagi orang lain kada boleh. Kenapa? Orang lain kada mencapai makam itu. Orang lain akalnya masih akal basyariah, akal manusia, nang wajib taklif, wajib sembahyang masih karena ada akal. Wajib puasa masih, wajib ijtihad masih, mujahadah bin nafsi masih. Kenapa? Karena ada akal masih. Nah, mereka ini akalnya sudah tidak ada. Nang ada di dalam pikirannya, otaknya, hatinya cuma Allah. Nah, maka mereka kada terikat lagi on kaidah-kaidah syariat. Orang yang mendapatkan taklif beban syariat, orang nang bakal. Mereka nih kada bakal manusia lagi. Nah, sehingga orang lain kada boleh mengikuti mereka. Maka orang-orang seperti ini di zaman dahulu dibunuh. Siti Jenar dibunuh, Abdul Hamid Ambulung dibunuh, Al-Hallaj dibunuh. Kenapa? Supaya orang jangan tersesat. Dan karena takut diikut oleh orang yang bukan pada makam hakikat itu, maka orang yang sidik itu yaitu orang yang menjalani syariat Muhammadiyah atas perkara yang tamam. Nah, orang sidik itu orang yang menjalani syariat Nabi kita secara sempurna, itu sidik. Syariat Nabi berlaku kepada dirinya.
Nah, orang-orang yang di makam baka, orang-orang yang di makam baka, kan ini tadi fana nih. Kalau dia tidak selamat, maksudnya dia selama-lamanya di makam fana, maka nasibnya seperti Al-Hallaj Ibnu Arab, Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar, itu nasib mereka seperti itu. Apabila mereka dikehendaki Allah naik ke makam baka, maka mereka jadi siddiqin, kembali ke makam baka. Artinya apa? Mereka akan menjalani syariat Nabi secara sempurna lagi. Orang yang menjalani syariat Muhammadiyah atas perkara yang tamam dan kamal. Tetapi kebanyakan orang yang sampai pada derajat itu dipelihara akan Allah Ta'ala, akan dia hingga kembali ia kepada derajat adab yang telah lalu. Nah, kebanyakannya orang fana ini dipelihara Allah sehingganya kembali ke makam baka, bebulik ke adab lagi. Cuman yang masyhur itu orang-orang yang terus menerus di makam fana, Syekh Siti Jenar, Ali Pansuri, Abdul Hamid Hambulung, Al-Hallaj, Ibnu Arabi. Ini orang-orang yang terus menerus di fana. Padahal para wali-wali yang lain itu pun pernah merasakan fana, cuma mereka kembali ke makam baka. Dan makam fana ini awal daripada derajat hakikat, awal. Jadi mana tingginya derajat orang yang fana dengan orang yang berada di makam baka? Jelas tinggi orang yang berada di derajat baka. Orang-orang yang berada pulang sembahyang 5 waktu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan muamalat dan sebagainya. Seperti sahabat dan tabi'in dan salafus saleh. Kayak sahabat tabi'in, kayak itu. Padahal ujar Nabi apa? Abu Bakar pun pernah berada di makam fana. Contoh ujar Nabi, mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Man arada ayyan zural mayyit yamshi ala wajhil ard fal yanzur ila Abi Bakrin. Nah, ujar Nabi, barang siapa hendak melihat mayat yang berjalan di atas muka bumi, maka lihati Abu Bakar. Sebenarnya Abu Bakar pernah juga mencapai makam fana, cuma mereka kembali ke makam adab. Artinya naik dari fana ke makam baka. Nah ini yang kita kehendaki itu, sampai kepada makam baka, kembali lagi ke makam adab, mempelajari ilmu kayak biasa, ilmu syariat, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, mengajarkan ilmu, makam adab kayak apa? Makam adab. Nah, seperti sahabat dan tabi'in dan salafus saleh. Jadi wali-wali, guru-guru, mereka tuh sudah melewati makam fana itu. Jadi jangan sok-sokan orang-orang yang belajar ilmu-ilmu hakikat, mbah kada sampai aja guru-guru yang ada itu. Guru-guru yang ada sekarang ini kada sampai aja. Padahal mereka sudah terlibat. Ada tuh kayak belajaran ilmu mengenal diri, ilmu hakikat, sembunyi-sembunyi. Ujung-ujungnya mengatakan ulama-ulama sekarang itu kulit kada sampai.
Padahal orang sudah terliwat nang mereka pelajari itu nang dijalani oleh orang-orang fana, dan mereka kada boleh berjalan di jalan itu karena mereka bukan fana. Syahdan, maka apabila nyata bagimu sekejap mata jua umpamanya rahasia yang kau peroleh dengan musyahadah itu mengakalkan hudur dengan tiada terselang-selang gaplah. Maka apabila nyata bagimu sekejap mata, dirasakan Allah tadi sekejap mata aja zauknya nang ma'rifah zaukiyah tuh, atau fana dirasakan Allah cuma sekejap, itu mengekalkan hadir dengan tiada terselang-selang gaplah. Artinya seseorang yang pernah mencapai derajat itu, dirasakan Allah itu, selama-lamanya dia kada akan pernah lalai, lupa dengan Allah. Dia akan hadir tanpa diselangi oleh ghaflah, tanpa diselangi oleh lalai. Di mana kayaknya berada, inya ingat terus dengan Tuhan. Apakah nang dilakukannya, inya ingat terus dengan Tuhan. Padahal dirasakan Allah cuma sekejap. Itu cuma sekejap tuh. Diberi Allah tadi nak merasakan tajalli zat Allah sehingganya fana meskipun sekejap. Sesudah itu nya kada akan pernah lalai dengan Allah. Dia akan selalu hadir tanpa diselang-selang gaflah, tanpa diselang-selangi lalai. Saurangan gak ingat awan Allah. Di tengah orang banyak ingat awan Allah. Dalam kondisi sakit ingat awan Allah. Dalam kondisi bahagia ingat awan Allah. Kondisi apapun ingat dengan Allah, karena merasa dijazbah oleh Allah sudah. Nah, jadi orang-orang yang terliwat makam pana itu, meskipun zahirnya seperti orang biasa-biasa, padahal di batinnya itu Allah kada pernah lupa di dalam hati mereka. Apakah diulahnya? Kada pernah lupa nyawan Allah. Apakah digawinya? Kada pernah lupa wan Allah. Orang yang sudah terliwati makam pana. Nah, kebanyakannya para wali-wali masyhur mereka berada di makam ini sesudah daripada fana, berada di makam baka, sehingga kada kayak orang nyeleneh itu ada beadabnya. Sembahyang teratur, rukun-rukunnya teratur, beadab. Kayak apa beadab? Kayak Nabi. Karena mereka melewati makam fana, dan mereka kada akan pernah lalai kepada Allah, kada pernah lupa kepada Allah. Tetapi nadir yang demikian itu melainkan segala afradu anbiya dan aulia yang kamil, tiada bagi yang lainnya daripada mereka itu. Maka peliharakan olehmu akan dia dengan menutupi dia. Nah, maka bila orang ini sudah pernah demikian, inya kada pernah lalai lagi awan Tuhan, diberi Tuhan demikian, hendaklah ditutupinya. Kada usah dikisah-kisahkan diri ini pernah begini-begini, kada pernah, kada boleh. Idza kana satrul aurati wajiba fasatrul khususiyati aujabu. Apabila menutup aurat itu wajib, maka menutup kehususiaan, menutup keistimewaan itu hukumnya lebih wajib lagi. Kada usah berkisah diri wali, kada usah berkisah diri ma'rifah, kada usah menunjukkan karamah, kada usah. Kenapa? Kalau diberi Allah demikian, disuruh kita merahasiakan, disuruh menutupi. Karena setiap keistimewaan
bagi mereka itu seperti aib yang harus disembunyikan. Karena bilanya orang tahu bahwa dirinya istimewa, didatangi orang terus kayaknya, dan maulah dirinya hubungannya dengan Allah terganggu, sibuk akhirnya. Jadi para orang-orang wali mastur itu ketika diketahui mereka itu wali, kadalawas mati itu mereka, kadalawas sudah mati. Kebanyakannya demikian. Padahal laulal mastur laburikal masyhur. Jikalau bukan karena wali-wali tersembunyi itu, maka kada akan nampak wali-wali masyhur itu. Kada akan kelihatan derajat wali masyhur itu. Nang menyebabkan wali masyhur itu derajatnya tinggi, orang tahu kedudukan mereka, sebenarnya gara-gara wali-wali nang tersembunyi ini nah. Yang wali itu ada mastur, ada masyhur. Nang mastur ini menutupi kewalian, kadang menunjukkan segala karamah, kehususiaan. Dan jangan engkau nyatakan pendapatan itu kepada seseorang. Jangan engkau nyatakan pendapatan itu kepada seseorang, karena yang demikian itu setengah daripada yang telah diharamkan Allah Ta'ala membuka akan dia. Kada boleh rahasia itu dibuka, kada boleh. Jangan berkisah napa nang kita dapat, jangan berkisah, apalagi hendak menunjukkan segala karamat. Kada usah ada karamat, kada apa-apa juga. Dan bahkan orang-orang salikin itu diantara pesan daripada guru-guru mereka beribadah itu jangan hendak mencari karamah, jangan hendak mencari supaya bakaramat, jangan. Napa nang dicari karamat? Manusia itu sudah bakaramat pada hulu. Lakat karamna bani Adam, ujar Tuhan, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Bakaramat sudah tuh. Karamna bani Adam. Dan suruh menutupinya atas lidah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyuruh menutupi melalui hadis Nabi, sekira-kira bersabda ia, walillahi maharimu falatahtikuha. Dan bagi Allah Ta'ala itu beberapa rahasia yang diharamkan menyatakan dia, diharamkan kita membukanya. Janganlah kamu buka akan dia. Ada rahasia kita wan Tuhan, kada boleh dibuka. Dan setiap orang berbeda-beda itu. Dan apabila nyata bagimu rahasia itu dengan zaukmu, maka peliharakan olehmu dengan mengerjakan segala suruhnya dan menjauhkan segala larangannya. Bebulik tetap kita berada seperti orang-orang terdahulu, kayak Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan, gak usah nyeleneh untuk minta tangguh itu, nang pina antik digawi, nang kada karuan supaya disangka orang antik lah, gak usah bermacam-macam. Waktu sembahyang, waktu puasa, nang haram tinggalkan, nang wajib dikerjakan, kayak itu aja. Tapi rahasia awan Tuhan tetap. Supaya tetap ia bagimu karena ia rahasia yang amat mulia. Jadi menjalankan perintah, menjauhi larangan terus kayak itu aja supaya rahasia
nang diberi Tuhan itu tetap pada dirimu, dan sembunyikan olehmu kepada yang bukan ahlinya. Maka orang yang ahlinya itu, yaitu orang yang yang suci hati mereka itu daripada masih wallah, daripada sesuatu selain Allah, dan sedia hati mereka itu bagi tempat menghantarkan akan dia, dan kubur baginya. Hati mereka orang nang ahli itu menjadi kuburan. Artinya kada pacang terbongkar kalau kita berbicara dengan mereka. Dan mereka itu di dalam makam adab serta Tuhannya. Gitu situ. Nah, ini perjalanan orang yang sudah sampai, kayak itu maksudnya perjalanannya. Adapun bagaimana mereka mencapainya, ya tetap seperti dari awal semalam. Artinya mentauhidkan Allah pada perbuatan, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah pada sifat, mengesahkan Allah pada asma, mengesahkan Allah pada zat. Nah, akhirnya karena mereka sampai kepada perjalanan yang diceritakan di sini. Artinya bukan perjalanan kita nang kada fana, kada. Ini perjalanan orang nang fana, nang dikisahkan di sini. Al-Fatihah. Ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.